Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk ke sesi tanya jawab di Detailing Journey. Dan ada beberapa pertanyaan menarik yang saya angkat kali ini. Yang pertama dari Rudi Subagio. Om, bagaimana ciri cat motor yang sudah tidak bisa dipoles lagi untuk mengembalikan warna cat aslinya? Mengingat clear coat pada motor tidak sebagus daripada clear coat di bodi mobil. Terima kasih. Oke, sama-sama. Memang soal cat motor agak berbeda dengan mobil karena motor cenderung lebih tipis clearnya. Tipisnya cat saat dipoles kita bisa tandai dengan warna cat yang sudah mulai pindah ke foam pad saat kita memoles. Jadi pindah warnanya. Namun perlu dibedakan dengan motor yang single stage paint, yaitu yang proses penyemprotan catnya hanya satu kali karena sudah bercampur antara clear coat dan warna catnya sekaligus. Misalnya clear sama warna merah dicampur, clear sama warna putih sudah nyampur, ya seperti itu. Kalau single stage paint ini dipoles, warnanya juga pindah ke pad seakan-akan catnya sudah tipis. Namun sebenarnya tidak, karena memang warnanya sudah bercampur dengan clearnya. Untuk menilai apakah tetap bisa dipoles atau tidak, maka ini perlu pengalaman untuk menilainya. Tapi kalau mau yang singkatnya, beberapa kondisi yang sudah tidak bisa dipoles lagi yaitu seperti pertama, lecet hingga kelihatan epoksinya. Jadi cat itu ada lapisan bawah yang disebut epoksi. Kalau ini sudah kelihatan maka otomatis nggak bisa lagi dipoles karena kita bekerja poles pada clear coatnya saja. Yang kedua, sudah termakan habis clear coatnya, entah karena sering dijemur, termakan UV ya, atau karena pemolesan yang berlebihan. Nah, seperti kondisi mobil ini ya, saya kasih contoh pada mobil, tapi bisa dianalogikan ke motor juga. Kalau sudah seperti ini maka tidak akan bisa dikilapkan kembali karena lapisan clear coat sudah habis alias botak. Karena memoles itu kita bekerja pada lapisan clear coat. Kalau clear coatnya sudah habis, apalagi yang mau dikerja? Gak ada. Tapi perlu dibedakan antara clear botak dengan cat yang mengalami oksidasi pada permukaannya saja. Seperti ini, jika terjadi oksidasi pada cat, ini akan bikin clear coat jadi buram. Tapi kalau dipoles, oksidasinya bisa terangkat dan clearnya bisa kembali kilap. Jadi untuk menghindari oksidasi ini, mobil atau motor itu harus diproteksi catnya. Sehabis poles diproteksi, perawatan harian juga diproteksi. Pakai apa? Anda bisa pakai wax, sealant, atau coating. Paling gampang sih pakai ini, Octaglossy atau Octaseal. Tinggal semprot, oles, lap kembali sampai habis residunya, maka cat Anda akan terproteksi dari UV. Pertanyaan dari Erlina Effendi. Pertanyaan Bang, kalau untuk orang yang benar-benar awam dalam hal poles, khususnya mau belajar poles motor sendiri, apa mesin poles yang cocok? Serta foam pad berapa inch yang harus digunakan Bang? Terima kasih, semoga rezeki Abang dilebarkan dan dilancarkan. Amin. Jadi kemarin di kolom komentar pertanyaan ini saya jawab bahwa kalau memang benar-benar awam moles, yang Anda butuhkan adalah mentor poles dulu, bukan mesin poles duluan. Karena mengoperasikan mesin poles tidak semudah orang-orang tampakkan di YouTube bisa langsung celing. Butuh proses belajarnya. Tapi kalau memang mau milih mesin yang hanya buat motor, maka Shinemate 803 sudah cukup dan banyak yang jual. Paketnya juga sudah termasuk berbagai ukuran backing plate untuk motor 1-3 inci. Bukan berarti bahwa mesin poles besar tidak bisa buat motor. Kalau saya pribadi, saya malah cuma pakai mesin besar untuk semua kendaraan. Mobil, motor saya hantam dengan mesin besar seperti ini. Cuma kembali lagi ke Anda, selera kan berbeda-beda. Oke, dari Anto Fellow. Rekomen gak Bang mesin poles Benz? Saya pengen upgrade dari Ryu model gun ke situ. Buat motor sih. Jadi awalnya saya kira Om Anto ini punya mesin poles Ryu pistol besar seperti ini. Kalau ini sih masih lumayan, masih 11-12 sama Ryu, walaupun masih bagus Ryu atau Benz yang buaya. Tapi ternyata mesin polesnya yang kecil seperti ini. Kalau ini memang kurang dan perlu di-upgrade kalau mau hasilnya bagus. Nah, kalau di-upgrade ke Benz yang model panjang buaya seperti ini jelas lebih bagus walaupun bukan yang terbagus. Tidak sampai seperti DeWalt kualitasnya. Tapi sudah sangat mumpuni untuk kerjaan motor. Bobotnya ringan, mudah manuver,
torsinya sudah cukup buat pekerjaan ringan, dan karena ini rotari maka bisa dipasangkan dengan berbagai macam ukuran plate, dan kalau untuk motor tentunya ukuran plate-nya 1-3 inci. Robi Nanda, walah salah ketik bang, maksudnya nggak pakai mesin poles bisa nggak untuk poles motornya? Ya, jadi poles mesin dan poles manual tentu hasilnya beda. Saya sendiri tidak mahir dalam memoles manual karena dari awal belajar saya langsung pakai mesin. Akan tetapi jelas tidak akan bisa poles manual mencapai level kecantikan yang didapatkan dengan mesin poles. Kenapa? Karena walaupun kelihatan kilap, pemolesan manual itu tidak bisa benar-benar hilang swirlnya. Dan biasanya banyak muncul hologram alias belang kalau kena matahari. Jadi kembali ke Anda, mau sekedar kilap boleh pakai poles manual. Tapi kalau mau yang levelnya lebih di atas, memuaskan lagi, maka pakai mesin poles. Agung Jaya Motor, bang, maaf mau tanya untuk mesin benchnya sampai sekarang ini masih bagus atau sempat ada trouble nggak? Soalnya saya baru mau belajar detailing. Mohon jawabannya ya bang. Oke, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada trouble, masih terpakai, masih jos. Biasanya tuh mesin poles rusaknya di speed control ini, atau gearnya rusak karena pas jalan kepencet penguncinya ini hati-hati, atau lambat ganti karbon brush sehingga anchornya rusak, atau dipaksa bekerja dengan cara yang salah seperti ditekan secara berlebihan. Yang penting mesinnya digunakan sesuai praktek yang benar, perawatannya baik, ganti grease secara berkala, dan perhatikan karbon brushnya, ganti sebelum habis, insya Allah mesinnya bakal awet. Cuma ya itu, sampai sekarang bench ini spare partnya nggak ada dijual ya. Jadi kalau rusak ganti baru kayaknya. Belum tahu juga apa bisa kanibal dengan mesin lain yang merek lain, saya nggak tahu apa. Kalau sama Ryu sudah jelas nggak bisa karena saya juga punya Ryu dan tidak cocok. Yulia Hardianti, assalamualaikum. Kayaknya akun istrinya ini. Om mau nanya, kalau motor setelah dipoles terus 3 jam kemudian dipakai terus berdebu, apakah boleh disiram dengan air atau cukup dilap saja dengan microfiber? Ya boleh-boleh saja disiram, gak masalah habis poles ya. Jadi tidak dianjurkan kalau debu langsung dilap kering, itu malah bikin baret halus. Jadi harus disiram, dicuci. Kecuali kalau memang setelah polesnya itu dipakaikan coating, yang sifat coating itu kan tidak boleh kena air dalam 2x24 jam umumnya, atau pakai sealant tertentu yang butuh curing time semisal 12 jam. Nah 12 jam itu gak bisa disiram air, ntar luntur sealantnya, tunggu dulu curing baru boleh siram. Kecuali kalau Anda pakai sealant yang saya pakai ini, Octaseal, dia ini instant curing, istilahnya nggak ada pantangan air setelah diaplikasikan. Jadi setelah kita oles, setelah selesai langsung bisa disiram air dan langsung kelihatan hidrofobiknya. Mantap kan? Link pembelian ada di bawah. Oke, sampai sini dulu sesi tanya jawab kali ini. Silahkan tanyakan jika ada yang perlu ditanyakan di komentar. Saya akan jawab, dan jika pertanyaan menarik saya akan masukkan ke video tanya jawab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.